Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Jessica Hanida. Di video kali ini aku mau masak pesanan nasi box isinya telur balado dan juga tempe orek kacang panjang. Nah, kalau teman-teman mau lihat gimana cara aku buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, untuk langkah pertama di sini aku mau masak nasinya terlebih dahulu. Untuk nasi di sini aku pertama ini aku masak 7 cup dulu ya teman-teman. Kemudian udah aku cuci bersih, kemudian aku tambahkan air sesuai dengan garis yang ada di dalam teflon si magicomnya ya teman-teman. Kemudian ini adalah bahan-bahan untuk membuat tempe orek dan juga telur baladonya ya teman-teman. Seperti biasa itu aku pasti pakai cabai, bawang merah, bawang putih. Untuk tempe orek aku tambahkan lengkuas dan juga daun salam. Kemudian ada telur lagi naik ya teman-teman, 32.000 per kilonya. Oke, inilah dilema kita ya sebagai penjual kalau misalnya ada barang-barang yang mahal ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini sambil nunggu nasinya mateng, aku akan rebus telurnya terlebih dahulu. Nah, untuk telurnya ini karena aku ada pesanannya 20 box ya nasi, teman-teman. Jadi di sini telurnya aku akan lebihkan itu sekitar 1,5 kilo. Berarti 1,5 kilo perkiraan aku itu ada 24 ya teman-teman. Kalau misalnya 1 kilonya ada 16 telur. Oke, lanjut. Sambil nunggu telurnya matang, nah di sini aku mau mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak tempe oreknya ya teman-teman. Nah, pertama-tama aku iris dulu nih bawang merahnya. Jadi untuk bumbu-bumbunya si tempe orek ini aku iris-iris aja ya teman-teman, gak ada yang aku haluskan. Jadi bawang merah cukup aku iris-iris seperti ini. Kemudian juga nanti untuk bawang putih pun akan sama ya teman-teman. Aku akan iris-iris aja seperti ini. Tapi itu kembali lagi ke selera ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih suka bumbunya dihaluskan, itu juga nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka ada tekstur bawang-bawangnya gitu nanti di tempe oreknya. Untuk bawang merahnya aku pakai sekitar 12 siung. Kemudian untuk bawang putihnya, sebenarnya ini bawang putihnya tuh kecil-kecil banget ya teman-teman. Jadi kelihatannya tuh banyak. Mungkin ada sekitar 20-an tapi itu kecil. Mungkin kalau teman-teman pakai bawang putihnya yang agak ukuran sedang itu perbandingannya sama dengan si bawang merahnya ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan lagi biar manis gitu ya si tempe oreknya gitu tampilannya. Jadi aku tambahkan cabai hijau besar. Seharusnya sih cabai merah besar, cuman kayak lebih menarik aja aku tambahkan cabai hijau besar. Nah, ini juga semua aku iris-iris aja. Jadi dia akan menambah warna juga ya teman-teman di dalam tempe orek kacang panjangnya. Lanjut, di sini aku mau siapin tempenya. Nah, untuk satu papan tempe besar ini aku beli di harga 10.000. Menurut teman-teman, apakah ini 10.000 mahal atau termasuk murah gitu ya teman-teman? Nah, untuk tempenya ini akan aku potong dadu ya teman-teman, kotak-kotak gitu. Satu papan ini tuh aku bagi 2, kemudian aku bagi lagi menjadi 4, kemudian aku bagi lagi jadi 2 lagi. Ini aku pinggirin dulu karena sempit ya teman-teman. Ini aku potong kotak-kotak atau dadu seperti ini. Nah, untuk ukurannya dikira-kira aja sih ya teman-teman. Nah, untuk tempenya ini aku pakai sekitar 2 papan ya teman-teman. Jadi 20.000 ya, dapat 2 papan besar seperti ini. Setelah selesai, ini aku sisihkan dulu karena nanti akan aku goreng teman-teman. Jadi tempenya ini akan aku goreng, nggak sampai garing banget ya teman-teman, tapi sampai sedikit kecoklatan supaya ketika nanti kita aduk, kita masak, kita tumis ya si tempenya ini, itu dia nggak gampang hancur gitu teman-teman. Jadi di sini aku goreng dulu sampai sedikit kecoklatan aja karena ini kan tempe warnanya agak putih ya teman-teman. Nah, sampai coklat sedikit, jangan sampai garing banget ya karena
Ini aku mau bikin tempe oreknya, kan tempe orek yang basah gitu ya teman-teman. Nah sampai seperti ini aja itu udah cukup. Kemudian aku angkat, kemudian aku tiriskan, aku sisihkan dulu teman-teman. Cantik banget ya warnanya. Nah untuk sisa-sisa tempe yang masih ada di wajan nih teman-teman, itu jangan lupa disaring ya supaya dia nggak gosong gitu teman-teman. Jadi ketika kita masak tempenya lagi itu nggak ikutan gosong gitu teman-teman. Nah lanjut di sini untuk telurnya, setelah direbus tadi ya aku kupasin ya teman-teman, cuman nggak aku videoin. Nah ini aku goreng juga nih telurnya supaya dia ada teksturnya gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita goreng seperti ini, menurut aku dia akan lebih nyerap bumbu baladonya nanti. Untuk goreng telurnya juga sama seperti tempe, jangan terlalu kecoklatan ya teman-teman. Kayak gini aja tuh udah cukup, udah cantik banget warnanya. Kemudian ini akan aku angkat, kemudian aku tiriskan dulu. Nah lanjut di sini aku udah mau mulai masak tempe oreknya. Nah untuk langkah pertama aku masukin dulu bawang merahnya. Nih aku tumis ya teman-teman sampai sedikit layu. Kemudian nanti aku akan masukkan bawang putihnya nih teman-teman, aku masukin. Kemudian aku aduk-aduk lagi sampai wangi gitu ya teman, sampai keluar wangi si bawang putihnya. Kemudian aku tambahkan daun salam, jangan lupa untuk disobek ya teman-teman supaya wangi daunnya itu keluar. Kemudian di sini aku tambahkan 3 bonggol lengkuas ya teman-teman, sekitar ukuran ibu jari. Kemudian aku masukkan lagi cabenya. Nah untuk cabenya ini jangan sampai terlalu matang ya teman-teman, biar nanti ketika kita aduk dengan kacang panjang dan tempenya dia nggak berubah warna. Nah kemudian aku langsung aja masukin kacang panjangnya. Nah untuk kacang panjangnya itu aku akan tumis sampai setengah matang, karena nanti juga akan aku matangkan bersamaan dengan tempenya dan bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman. Untuk mematangkan si kacang panjang ini aku akan tambahkan sedikit air. Nah untuk airnya ini dikira-kira aja ya teman-teman. Jangan sampai terlalu mateng si kacang panjang ini, karena nanti dia akan sedikit jadi menciut ya teman-teman, dan teksturnya tuh nggak crunchy lagi. Kemudian lanjut di sini aku masukkan tempe yang sudah digoreng, dan aku akan aduk-aduk lagi. Aku ratain dulu nih porsinya si kacang panjang bersama dengan tempenya. Nah jangan lupa diberi rasa ya teman-teman. Tambahkan garam, penyedap rasa, gula, kemudian merica bubuk sedikit aja. Nah di sini aku tambahkan gula ya teman-teman, selain nanti aku akan kasih kecap. Oke di sini aku akan aduk-aduk, aku ratain supaya bumbunya ini meresap sampai ke dalam tempe maupun kacang panjangnya teman-teman. Setelah itu aku tambahkan kecap manis. Nah ini kecap manisnya dikira-kira dulu ya teman-teman, jangan sampai kebanyakan karena nanti warnanya akan jadi gelap. Dan menurut aku cukup segini, dan nanti warnanya akan jadi cantik banget ya teman-teman. Nah setelah tercampur rata itu aku diamkan sebentar sampai semua bumbunya meresap dengan sempurna. Kemudian aku sisihkan dulu ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku akan buat untuk sambal baladonya. Seperti biasa aku tambahkan bawang merah ke dalam chopper ya teman-teman. Di sini biar cepet aku pakai chopper. Kemudian bawang putih, cabai merah besar supaya warnanya itu lebih merah ya kalau misalnya kita pakai cabai merah besar. Kemudian aku tambahkan cabai rawit merah. Nah ini untuk tingkat kepedesannya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian lanjut aku tambahkan cabai keriting merah. Untuk cabai keriting ini aku akan lebih banyak daripada cabai rawit supaya tidak terlalu pedas ya teman-teman.
Nah, untuk pemakaian cabai keriting ini aku gunakan sekitar setengah kilo nih teman-teman, lumayan banyak ya. Lanjut di sini aku tambahkan 2 butir tomat yang agak besar ya teman-teman. Kemudian langsung aja aku tutup, mau aku chopper menggunakan Mitochiba biar cepet ya teman-teman. Karena kan agak banyak ya, kalau misalnya nanti ini aku ulek itu lumayan pegel banget deh teman-teman. Jadi aku gunakan chopper untuk mempermudah aku dalam menghaluskan bumbu balado ini. Kalau misalnya masih agak kasar, di sini aku tambahkan air. Kemudian aku chop lagi sampai kehalusan yang diinginkan ya teman-teman. Nah, menurut aku segini udah cukup. Kalau teman-teman lihat ini masih ada tekstur-tekstur kasar-kasarnya. Itu yang bikin tambah nikmat ya teman-teman. Jadi nggak terlalu halus. Kemudian di sini aku lanjut aja tumis. Aku udah siapin tadi minyak panas. Aku tumis aja sambalnya ini. Karena tadi menghaluskannya aku menggunakan air, jadi di sini aku akan tumis sambalnya ini sampai airnya tuh benar-benar nggak ada ya teman-teman, sampai sedikit kering gitu. Nah, kalau misal airnya tuh udah nggak ada, itu bisa kelihatan dari minyak dari sambalnya itu akan keluar gitu teman-teman. Nah, kayak gini minyak-minyaknya itu udah mulai keluar. Kemudian aku tambahkan perasanya, itu ada garam, ada penyedap. Kemudian aku tambahkan gula juga ya teman-teman. Kemudian di sini aku aduk rata lagi. Jangan lupa nanti itu dikoreksi rasanya teman-teman, supaya nanti ketika kurang asin atau kurang sedikit manis itu masih bisa ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini udah sedikit mateng ya teman-teman, udah kelihatan ya minyaknya itu udah keluar dari sambalnya. Dan ini aku langsung aja masukin telurnya dan aku biarkan sampai si bumbu-bumbu ini tuh meresap. Jangan lupa untuk sambal ini tuh harus selalu diaduk ya teman-teman, karena khawatirnya nanti kalau kita tinggal agak lama itu dia akan gosong. Nah, ini udah selesai, tinggal aku angkat. Semua masakannya udah selesai, tinggal waktunya aku masukin ke dalam box-boxnya. Nah, untuk pertama ini nasinya pun udah mateng ya teman-teman. Kemudian aku cetak seperti ini. Kemudian aku taruh di atas kertas nasi. Nah, untuk cara melipatnya aku cukup seperti ini aja nih teman-teman. Jadi bagian bawah, kemudian bagian atas kita lipat. Nah, untuk samping-sampingnya tinggal kita lipat ke dalam seperti ini. Terus kita lipat lagi ke bagian luar seperti ini. Nah, kemudian untuk sayurannya aku tambahkan selada ya teman-teman. Nah, ini juga untuk biar lebih cantik. Di atasnya aku tambahkan tempe oreknya, tempe orek kacang panjangnya. Kemudian untuk telur baladonya ini udah aku plastikin ya teman-teman, supaya boxnya tidak kotor dan tidak berminyak ya. Nah, ini dia pesanan 20 box nasi plus telur dadar dan juga tempe orek kacang panjangnya sudah jadi. Dan di sini aku tambahkan irisan dari timun ya teman-teman, biar makin cantik. Semoga video jualan aku kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Intinya jangan lupa bersyukur, selalu menebar kebaikan serta berpikir positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.